Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berjalannya dialog bersama warga di pesisir ini, kita awali dengan ucapan atau diwakili Ketua DPW Andi Akmal, yang kami hormati pula anggota DPR RI Andi Akmal, yang kami hormati Ustaz Musayyid Arif, Wakil Ketua. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasa syukur, rasa bangga Bapak Andi Akmal Pasudin hadir di tengah-tengah kita bersama rombongan. Kehadiran beliau bukan orang baru, orang asli Sulawesi Selatan yang mewakili kita semua. Di kondisinya Bapak lihat sendiri. Saya sering ditanya, kalau ada anggota DPR RI yang datang, enak minta, maka izinkan saya mewakili masyarakat Kecamatan Talo. Tadi mudah-mudahan bisa diwakili Haja Astia dari Partai PKS. Kehadiran Bapak di sini yang menjadi lalu lintas ke Pulau Lakang bermasalah. Saya rasa dengan sentuhan kecil daripada Bapak Andi Akmal, insya Allah pembangunan dermaga Singkabatu bisa terrealisasi minimal tahun depan lah Pak. Mudah-mudahan ini bisa kita jalan perbatasan, tetapi sekiranya di sana juga bisa disentuh, alangkah indahnya barangkali PKS bisa bergaya juga di sana. Kemudian bina partai politik, kami hanya mari kita sama-sama melihat bagaimana kemaslahatan masyarakat kita. Partai politik adalah untuk sama-sama melihat masyarakat kita sejahtera. Insya Allah sentuhan Bapak akan membawa masyarakat Talo sejahtera bersama. Hormati, kita langsung saja memasuki acara dialog. Langsung aja kita sesi tanya jawab, mengingat waktu sudah hampir sholat maghrib. Masih zaman gerombolan mereka sudah ada di sini. Tetapi kejelasan tanah yang kami tempati tidak ada, kami hanya punya PBB. Katanya ada kepres bahwa menempati tanah negara sekian tahun, ada kejelasan 20 tahun, 20 berapa tahun. Tetapi saya sendiri Pak lebih 50 tahun di sini. Nah, mana nenek orang tua kami dan nenek kaki kami sudah di sini. Tetapi kenapa tidak ada kejelasan yang diberikan untuk kami tempat di sini supaya kami bisa tenang? Sebab Pak Andi bagaimana bisa menyampaikan yang berwenang yang di sini. Yang katanya kalau tinggal di bantaran mengakibatkan banjir, bisa mengakibatkan pengecilan. Tetapi selama kami di sini berapa puluh tahun tidak pernah terjadi pengecilan, pendangkalan. Tetapi Pak, setelah Pelindo ada, baru terjadi pendangkalan, pengecilan sungai. Dan kami pun mata pencaharian kami setengah mati Pak, jadi nelayan. Dulu orang tua kami Pak, sampai kami tidak pendidikannya tinggi karena gampang dapat uang, tidak berpikir menyekolahkan kami. Tapi sekarang susah Pak, kami hidup untuk jadi nelayan. Jadi bagaimana Bapak untuk supaya kami bisa tenang, bisa menyampaikan yang berwenang di sini, bisa ada kejelasan tanah supaya kami bisa tidur dari saudara-saudara kami atau anak-anak kami nanti kelak, supaya ada kejelasan di sini. Cuma itu yang kami minta Pak, supaya bagaimana bisa diperhatikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu wanita pesisir, wanita nelayan. Di sini saya tidak mau bertanya,
Cuman saya ingin mengucap mohon maaf, nama saya Ibu Seniwati, istri nelayan. Terus di sini saya tidak mau bertanya, cuman ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Ibu Dewan kami yang selama ini bapak nenek kami yang tinggal di sini tidak pernah mengucap namanya tempat beribadah, tetapi adanya Ibu Dewan yang bersentuh hati dengan warga Sekabatu, sehingga sudah 2 tahun kami sudah memiliki Masjid Nurul Ilmi. Itu karena bantuan dari Ibu Hajah Astia dan kegunaan dan fungsinya untuk anak cucu kami ke depan nanti. Dan mudah-mudahan juga karena yang ditempati masjid kami itu Pak masih tanah dari Unhas. Mudah-mudahan nanti dari pihak yang berwenang mempunyai lokasi memberikan tanah itu tanah hibah supaya masjid kami tidak dirombat. Karena beberapa kali kami mengajukan sampai ke pusat, kami tidak pernah direstui. Tapi dengan persetujuan masyarakat dengan yang punya pengurus Unhas Ibu, dia berkata, saya tidak menjamin, tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak ingin membangun masjid silahkan. Tapi kalau besok lusa umpamanya diminta atau apa, bagaimana keputusannya Bu? Kami warga masyarakat Sekabatu, kalau memang masjid kami ingin dirombak, kami bersedia. Tapi alangkah baiknya kalau masjid kami dijadikan tanah hibah nanti Pak. Karena berpuluh-puluh tahun kami tidak pernah mengecap yang namanya masjid. Tapi alhamdulillah sekarang ini kami sudah mempunyai masjid dan bisa salat berjamaah walaupun masih kecil. Tapi itu bantuan atas Ibu Dewan Hajah Astia Asri. Karena adanya PKS. Dan mudah-mudahan PKS semakin ke depan lagi bisa berjaya di wilayah kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil tangkapan nelayan, masalah pemasarannya Pak. Terus terang kami dapat rajungan di sini susah menjualnya Pak. Itu pun harganya murah. Nah, kita dapat ya rajungan, kita mau jual kemana? Tidak sebanding dengan hasil kerja kami dengan penjualannya. Ya, terus yang kedua Pak, pertanyaan masalah zona sekolah. Kalau bisa zona sekolah itu masuk di wilayah kami juga Pak. Banyak sekali anak-anak mau sekolah di sini, tapi tidak kena zona. Itu yang jadi kendala Pak. Mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita semangat dulu ya. Kalau saya bilang PKS menang ya. NKRI harga mati. PKS NKRI. Baik, alhamdulillah. Saya atas nama rombongan pertama dulu ingin mengucapkan permohonan maaf. Kenapa gambarnya Dr. Salim kok beda yang datang? Lebih mudah yang datang gitu. Saya jelaskan, saya minta maaf sekali karena beliau sudah 3 hari keliling, kondisinya kurang fit. Tadi semangat sekali saya mau ke sini. Ya, tapi tiba-tiba kondisi tidak memungkinkan sehingga kami diberikan amanah untuk menemui Bapak Ibu sekalian. Dan luar biasa tadi penyambutannya, Bu. Ya, jadi saya sekali lagi ucapkan bahwa terima kasih, dan yang menyertai kami di sini lengkap dari PKS. Ada Ketua Umum DPW PKS Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Amri Arsyid. Ada anggota DPRD, pimpinan DPRD Provinsi, Pak Muzain Arif. Ada Ketua PKS Kota Makassar, Pak Anwar Faruk. Anggota DPRD Provinsi ada Bu Rahmi juga tadi, ada Bu Rahmi. Kemudian anggota DPRD Kota Makassar, ini ada Bu Yeni, ada Bu Adistia tuan rumah, ada juga Pak Anwar Faruk. Dan semuanya dari Jakarta juga menyaksikan bagaimana semangat, termasuk juga Pak Ismail, Adinda Ismail yang muda ini juga anggota DPRD, tapi beliau ini masih bujangan Pak Ibu sekalian. Jadi mungkin kalau ada yang daftar nanti bisa lah ya. Nah, termasuk yang bicara juga masih bujangan juga. Maksudnya di Makassar. Pak sekalian, saya tinggal di Makassar kurang lebih 10 tahun, 2004-2014. Saya selalu melihat kampung ini Pak. Saya hormati juga Pak Camat nih, saya nggak lupa tadi, Pak Camat Talo, kemudian juga Pak Lurah, dan juga siapa? Ketua MPW, aduh saya lupa juga
ini sohib saya ini Pak Ketua MPW PKS Selatan Pak Melaragan Tutu, melihat kampung kita ini setiap lewat Kota Makassar. Tadi saya sudah mendengarkan 4 orang ya, Pak Camat, kemudian Pak Dandi tadi ya, kemudian Ibu Sri dan Pak Rahman ya. Ini semuanya yang bisa kami jawab sekarang saya jawab. Yang tidak bisa nanti kami akan tidak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan untuk menyerap aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Ya Pak ya, tapi ada beberapa yang sangat berkaitan dengan Komisi 4. Kebetulan saya Bapak Ibu sekalian ini sudah periode kedua di DPR RI. Nah, jadi periode kedua sudah tahun ke-8 di DPR RI. Walaupun memang dari pemilihannya bukan di sini, tapi bukan berarti kami tidak bertugas untuk menyerap aspirasi. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian, pilih kedua anggota DPR PKS untuk DPR ini dari Kota Makassar. Ya kan, supaya nyambung aspirasinya. Ada masalah tadi kota, ada Pak Camat, ada Ibu Andiastia, ada di provinsi, ada juga di pusat. PKS pada saat ini tidak punya wakil dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1. Ya, jadi baik saya jawab pertama Pak Camat, terima kasih Pak tadi ada beberapa masukan untuk bantuan pesisir dan perikanan. Insya Allah tentu kita akan lanjuti, termasuk dermaga tadi ya. Dermaga karena yang namanya DPR RI, walaupun mungkin bukan bidang terkait, tapi bisa kita sampaikan di fraksi kita yang ada di komisi terkait Pak Camat. Mungkin kalau dermaga tadi perhubungan ya, tapi kalau dermaga perikanan bisa kita bantu. Ya kalau dermaga perikanan, tapi kalau dermaga pengangkutan orang tentu di komisi 5. Termasuk sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di komisi 5 itu ada program bagaimana perbaikan kampung kumuh Pak. Menjadi lebih bersih, higienis, dan dibantu dengan infrastrukturnya. Adanya program Kotaku. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan nanti saya sampaikan juga sama teman kami, dan lebih bagus lagi nanti ke depannya ada wakil kita dari PKS di pusat juga dari Sulsel 1. Dan seperti itu ya. Jadi Pak Camat insya Allah saya akan tidak lanjuti tadi usulannya, dan mungkin juga kita berharap di sekitar sini yang butuh bibit penghijauan atau bibit buah-buahan atau mungkin untuk lingkungan hidup itu bisa langsung nanti kami bantukan. Tadi di Maros kita bantu 25.000 bibit untuk penghijauan. Pak Camat ya, kalau memang dibutuhkan Pak, ada tanaman keras, ada juga buah-buahan, terserah buah-buahannya mau apa. Kalau ada nanti melalui Ibu Andiastia ya, nanti berkoordinasi dengan saya, nanti saya langsung telepon balai di sini untuk diberikan bantuan secara cuma-cuma. Kita tanam di pekarangan kita ini ya, supaya kampung kita ini bisa teduh, kemudian rimbun ya, dan juga tentu lebih segar. Itu pertama Pak Camat ya. Jadi tadi dermaganya kita akan komunikasikan dengan Komisi 5 ataupun kalau pertanian perikanan tadi Pak Dandi ya. Yang namanya pelepasan kawasan Pak itu dimungkinkan Pak. Kalau kami Komisi 4 itu melepas kawasan hutan, persetujuan Komisi 4 kemudian diberikan kepada masyarakat. Nah kalau memang di sini di kampung kita ini di Kelurahan Buloa ya, atau apa tadi? Sengke Batu ini memang aset negara, hutan negara, bisa sebenarnya dinaikkan menjadi milik masyarakat, tapi tentu melalui proses. Seperti Kompak nanti kita di sini bisa melalui perwakilan tadi di Kota Makassar, aspirasinya di provinsi dan di pusat. Kalau memang itu kewenangannya di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bisa kita proses. Bahkan sekarang ini kita punya program namanya perhutanan sosial. Jadi tanah-tanah negara yang tidak produktif atau mungkin yang sudah diduduki oleh masyarakat diserahkan kepada masyarakat. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ada jalannya Pak Camat ini. Saya terima dulu nanti informasinya. Apakah memang ini nanti tanah negara ini di mana kira-kira instansi yang terkait? Ya Pak ya, jadi saya seperti itu jalannya. Kemudian tadi apalagi Pak Dandi tadi? Pemasaran ini ya, rajungan hasil laut. Kebetulan saya orang Bone, saya Sulsel 2. Saya orang Bone, Maros, Pangke, Borpare. Kami banyak membantu masyarakat nelayan kita yang kesulitan untuk menjual, Pak. Seperti tadi Pak Rahman ya. Tapi memang kita harus perbaiki dulu prosesinya Pak, memperbaiki kualitas daripada produk olahan kita itu supaya dibeli oleh industri. Malah saya agak heran kenapa kok di Kota Makassar ini sudah jalan selama ini. Apa kira-kira nanti dari provinsi Ibu Aslinda di sini ya? Ibu Aslinda kota Dewan provinsi ya? Bukan? Ayo Bunda Rahmi, ini Bunda Rahmi ini. Bunda Rahmi ini calon DPR RI juga. Ya jadi kalau tentunya memang kita berharap semua tingkatan itu ada semua perwakilannya, sehingga sinergi antar tingkatan itu berjalan dengan baik. Ya Bapak sekalian, jadi sekali lagi apa yang menjadi masalah kita sini, dan saya mengucapkan sangat terima kasih banyak karena diterima dengan kekeluargaan dan persaudaraan yang sangat tinggi. Luar biasa dari sambutannya ya, luar biasa sekali, dan saya berharap kolaborasi, komunikasi yang baik antara kita ini semakin kuat ke depannya Bapak Ibu sekalian. Ya sekalian.
Sekali saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah dulu buat Bapak. Baik Bapak Ibu yang kami cintai dan kami sayangi, kita lanjut ke acara bantuan dari Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Dalam ini diberi perwakilan untuk Bapak kami minta kesediaan untuk penerimaan sembako bersedia Bapak Bido dan Muslimin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, warga Sengkabatu, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa mewakili Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Salim, yang sedianya hadir tapi kondisi kesehatan beliau yang tidak memungkinkan, sehingga saya sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera mewakili beliau untuk memberikan atau meneruskan ya bantuan wakaf keranda dengan nilai 8 juta rupiah. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Yang diberikan kepada warga Sengkabatu, khususnya mungkin di masjid ini ya, untuk fasilitas masjid ya. Baik. Ya. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bantuan ini saya berikan. Izin menghadap sini Pak, Sabe, izin Pak Ketua, Sabe, lagi Ketua, ya, sudah tahan. Baik, terima kasih Bapak sudah menyerahkan secara simbolis. Kita memasuki. Ini sampaikan titipan ya dari Ketua Majelis Syuro Pak ya. Baik. Saat sini Pak, atau ya. Yang lain ya. Mati lampu. Oh iya. Sudah ketua. Ya, Bu. Oh ini ya. Ini hasil apa nih Bu? Iya. Ada kerajinan apa ini? Ini berapa harganya Bu? Ya, maksud saya mau tanya, kalau kita beli hasil kerajinannya kalau memang sudah ada. Ya, ini lagi. Ada barangnya nih Bu? Ada di rumah. Ada berapa banyak? Ada. Oh ya. Kita pesan 10 ini Bu. Boleh? Ini saya terima sebagai hadiah kenang-kenangan untuk PKS. Terima kasih banyak Ibu. Ya, kita foto dulu. Ya, foto dulu, ayo. Foto sini. Ya, sini Pak. Ya. 1, 2, 3. Hidup Bukaya. Ya, sini Bos. Sudah selalu mensupport buat warga di Sengkabatu. Oke, terima kasih banyak. Terima ya. Alhamdulillah semua rangkaian pada sore hari ini sudah berjalan sesuai dengan harapan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah.